menduga keras bahwa ada ART yang mengambil di situ karena alhamdulillah telah lancar BAP pertama dari kasus penipuan perhiasan juga naik. Berarti udah nyala belum, Cak? Udah nyala belum? Dengan ketua Bapak Asgar Sabri berjalan lancar, bisa ditambahkan. ya, tadi sudah kami buat laporan, nominalnya ada 8 dan memang kita menduga keras bahwa ada ART yang mengambil di situ karena beliau satu-satunya saksi yang pelaku yang ada di sana. Ada berapa pertanyaan dari tadi yang di dalam? Ada 3 lembar, kurang lebih ada 25 pertanyaan ya. Terkait apa aja yang mungkin dari pertanyaan? Kronologis, lalu yang diduga tersebut bekerja sebagai apa, lalu aksesnya seperti apa, terus ada siapa aja yang di rumah, lalu nggak boleh semuanya tapi ada masalah. Oh iya nggak boleh. Hasil bukti tambahan dari Iya, ada beberapa bukti yang telah saya lampirkan dan itu sangat akurat dan memang itu barang yang sampai sekarang belum ditemukan. Gitu. Berarti barang apa aja Nyai yang hilang itu? Ada beberapa perhiasan, ada kalung, ada gelang, ada cincin, ada anting-anting karena pada saat itu Nyai masih belum mengenakan hijab dan itu juga karena kenangan dari almarhumah mama. Terus ada juga diamond, jadi memang ada beberapa dan kurang lebihnya terakumulasi tadi dari pihak yang berwenang hampir 300 juta ya. Jadi bukti-bukti CCTV sebagai pelengkap seperti apa ya di proses penyelidikan itu? Sangat disayangkan pada saat itu memang under repair ya, jadi baru rusak dan masih nanti akan ada penyelidikan di rumah juga ya. Kedua pelaku sendiri mungkin sekarang lokasinya di mana ya? Apa nggak ada sendiri udah tercek atau Sudah, teman kami belum bisa beritahu. Ini dilakukan sendiri atau sudah diamankan belum? Ya, Sudah diamankan belum? belum ya. Nanti ada pengembangan apakah sendiri atau lebih dari satu. Pelakunya satu orang nih. Yang bekerja di rumah satu orang, cuman kan kita tidak tahu ya ini komplotan atau ada pihak yang membantu dalam pelariannya, membawa kaburnya gitu. sudah ada komunikasi ya? Mungkin dengan pihak kedua pelaku sendiri sudah mencoba komunikasi. Pada hari H langsung tidak bisa dihubungi. Itu berarti barangnya tidak dikembalikan ya? Memang tidak ada sampai saat ini. Jadi mungkin hari ini membawa satu bukti Bukti apa lagi ya, hijab. biar bisa diperlihatkan ke media ada yang dimaksud Harus kami tanyakan ke penyidik. Iya. Penyelidik. Tempo hari sebelum masuk di BAP masih bisa Nyai perlihatkan ya kemudian masa ini masih karena udah masuk di ranah hukum, ranah BAP jadi belum bisa di-share lagi. jadi trauma pakai ART lagi nggak sih? Sangat trauma, makanya sekarang lebih berhati-hati. Sekarang CCTV ada di mana-mana dalam rumahnya ini, beli baru lagi, jadi tidak pakai yang lama. Terus ya udah, jadi anytime sekarang ya bisa melihat sisi-sisi di bagian rumah, lalu melihat dari sultan berapa. Memperketatnya berapa CCTV lagi di rumah? Kurang lebih ada 3. Nyai, tapi setelah kejadian awal sampai sekarang apakah ada kejadian baru yang barunya ditemukan gitu? Kurang lebihnya sama dengan yang kemarin ya. Ada beberapa item karena satu set itu kan ada gelangnya, ada kalungnya, ada antingnya, ada cincinnya, ada banyak. Totalnya ada berapa item gitu ya? Kurang lebih ada 5 sampai 6 ya. Ya ini dipekerjakannya langsung dari Nyai atau lewat jasa Jalur. Lewat seseorang cuman bukan dari agensi. Bisa dihubungi seseorang yang saat itu sudah dihubungi untuk Sudah dihubungi tapi juga tidak tahu menang. Nyai maaf ketika hilang waktu itu mungkin kan Nyai kan beranggapan ART-nya. Nah setelah
ART-nya itu dikeluarkan sendiri atau dia memang kabur? Dia kabur. Oh, langsung kabur. Dia kabur. Sebelum kaburnya dengan mengelabuhi ya. Jadi pagi harinya menyampaikan ingin pulang kampung, lalu tidak Nyai kasih karena tidak bisa diajarkan seperti itu. Lalu siangnya dia berpura-pura sakit supaya Nyai tidak nyuruh dulu. Kalau Nyai nyuruh kan berarti kan dia nggak bisa kabur. Dia bilang sakit, ya udah kamu istirahat, kamu tidur. Sempat minta obat sama vitamin, tapi ternyata itu untuk dalil mengelabui agar supaya Nyai stay di dalam kamar. Inisial menduga pelaku apa ya? RH. Sudah berapa lama nih, maaf? Kurang lebih 7 bulan 6 bulan. Bekerjanya sama ini? Iya, 6 sampai 7 bulan. Jadi sempat drop nggak sih mungkin Nyai sekarang jadi di DPR itu habis itu ada kehilangan barang itu seperti apa sih Nyai pengorbanannya sendiri? Rianya sangat tidak mengira ya, sangat menyayangkan. Terus habis itu kenapa orang yang paling percaya yang bekerja di rumahnya dan juga ikut menjaga keluarga kok dia tidak melakukan hal seperti itu. Dan Nyai yakin dia tidak bekerja ada yang membantu karena dia kan orang jauh dari awal. Nah kan ini kejadian udah lama ya, dan kemungkinan juga barangnya pasti kemungkinan besar juga dijual. Nah ini mau berharap maksudnya barang itu pribadi atau mungkin memang Kembali ke ada uang siapa berarti. laporan ini. Mau apa kan? Kayu pelaku. Kan ini kejadian sudah lama gitu, dan kemungkinan besar barang-barang udah banyak dijual sama pelaku gitu. Nah Nyai sendiri laporannya mau saya tuh barang itu balik lagi kah atau memang seperti apa gitu? Ya yang terbaik buat Nyai bisa kembali lagi, dan memang kami punya histori yang istimewa dari mama Adul. Jadi jauh lebih priceless ya, jauh lebih berharga historinya dibanding kita. Tapi kalau nggak bisa dikembalikan jalur hukum terus, jalur hukum nggak ada perdamaian tapi ya. Sudah umur berapa sih Nyai mungkin bisa ngomong tahun ini udah setahun berapa? Kurang lebih sih 2015. Ada pesan dari mama mungkin dalam pemberian ini. Nyai bisa komunitas biasa itu karena mama, gitu. Karena mama juga biasa, mama warisan ke Nyai, jadi ya ada awal baik-baik kan ternyata ada yang diambil sama orang, jadi ada komunitas. Ada salah satu fotonya mungkin Mungkin di Instagram paling bawah-bawah ya, itu bisa di scroll ke bawah karena itu dari 2014. itu Nyai sampai sekarang nggak ada fotonya. Mungkin pernah Nyai foto sebelum pakai hijab gitu. Coba Mbak nanti lihat. Oke, terima kasih Nyai. Harapannya mungkin ultimatum buat si RH Dari kuasa hukum dulu baru nanti. Ini bisa komunikasi dengan Nyai, mengembalikan barangnya. Jika memang benar, jadi Nyai nanti Nyai pasti akan memaafkan. BRH mengembalikan semua. Tapi kalau tidak ya kami akan melanjutkan ke proses hukum. Ini nggak nyata aja ya, orang yang ngerasa sangat baik, sangat Nyai sayang, udah anggap aja saudara, karena siapapun yang bekerja dengannya itu punya anak. Tapi kok tinggal kabur, nggak pamit, dan ternyata ada barang yang kalau misalnya pada momen 13 Mei itu ternyata momen terakhir saya bisa lihat kamu, jangan seperti ini perpisahannya. Kalau ada hal-hal yang mungkin membuat sakit di hati, seharusnya disampaikan, tidak dengan cara mengambil. Oke. Ya. Si Nyai. Ini wawancara soal Iya, insya Allah sih Nyai bekerja ya, karena memang Idul Fitri kan kemarin dari Jakarta, jadi Idul Adha
dari semua peristiwa demi peristiwa yang ada dalam kehidupan Nyai, selain memang sahabat, kuasa hukum juga seperti Mas Asgar udah Nyai anggap seperti kakak sendiri, Nyai juga sangat rindu dengan kakak-kakak kandung, dengan bude-bude yang di Jogja. Jadi Nyai pengen bisa silaturahmi, bisa meluk, dan khususnya pengen nyekar lagi ke makam almarhumah bunda, almarhum papa gitu. Jadi sangat kangen sama keluarga. Mempersiapkan hewan kurban mungkin Nyai untuk Iya. tahun ini. Jadi kalau kali ini karena di Jogja, Nyai udah siapin beberapa jauh-jauh hari yang lalu untuk 1 sapi ya. Nanti untuk 8 sohibul kurbannya ada almarhum mama, almarhum papa, almarhum kakak yang pertama, ada nama Nyai, nama baby Sultan juga gitu. Beratnya sendiri berapa Nyai mungkin sapi yang dipersiapkan Total untuk Idul berapa Adha? hewannya? Oh 1 sapi aja. Beratnya sendiri. Oh beratnya kurang lebih 500 kilo. Biaya yang dikeluarkan mungkin untuk pembelian sapi sendiri, Nyai mengeluarkan berapa? Emang nggak apa-apa diomongin ya? Katanya nggak boleh diomongin loh kalau buat kurban, nanti katanya pamali nggak ikhlas gitu. Sebagai rasa nabung juga nggak sih Nyai untuk berbagi dari Itu dari tabungan jerih payah? kita buat di akhirat. Iya, jadi sapi-sapi atau kambing-kambing yang telah kita kurbankan selama hidup kita, nanti itu akan jadi salah satu syafaat di hari akhir. Dia jadi tunggangan kita kelak. Nyai punya pengalaman pawai obor nggak sih waktu kecil gitu pas lagi Idul Adha atau Idul Fitri? Kalau pengalaman waktu kecil, ini pernah apa? Waktu kecil kan kambing ya, kalau waktu pas kecil banyak kan kambing-kambing ya. Kalau mainan kan kita nggak mungkin waktu kecil pendek gitu mainan sapi. Iya. Ada juga ditendang. Nah jadi mainannya mainan mbek gitu. Dia nyeruduk. Terus nyai kecilnya lari-lari gitu dengan pita duanya. Nanti nggak pernah pawai obor nih Nyai? Nggak pernah ada pengalaman pawai Oh obor? kalau misalnya pawai ini bukan pawai, kalau di Jogja namanya ini lomba takbiran, Iya. lampion. Oh. Nah bikin lampion. Kalau di sini apa namanya? Pawai obor. Oh, Pak. Kalau di sana lampion gitu, takbiran gitu. Jadi lomba per kelompok anak-anak kecil gitu. Ya jadi Ikut. maksudnya jadi sempat trauma nggak sih sama kambing? Nggak seru sama kambing. Sempet trauma, tapi ya itu lucunya. Lucunya Gitu. Ya lucunya kan jadi kaget terus lari-lari sendiri dikejar-kejar kambing. Gitu. Ada pengalaman lainnya agak ini pasti berat gitu. Kalau pengalaman lain yang sampai saat ini tidak terlupakan saat di pesantren tempo hari Idul Adha kan kita sama-sama WP itu kan patungan siapa yang mau berkurban gitu kan. Jadi ya senang aja. Pada saat itu kan almarhum mama udah nggak ada. Jadi ya saya ngerasa sedih aja gitu. Melewati 2 kali Idul Fitri, 2 kali Idul Adha di dalam. Kenangan apa sih Nyai sama Mama mungkin Idul Adha yang bisa terlupakan? Terakhir Idul Adha sama mama berarti ya tahun 2017 ya, karena kejadiannya di dalam itu kan 2018 sampai 2010. Berarti udah 5 tahun yang lalu ya, 2017 ya. Sempat di dalam ya Sebelum di dalam. Sebelum Oh, 2017 kan sebelum di dalam. Jadi waktu itu di Jogja potong sapi, lalu Idul Adhanya sholat bareng gitu ya. Terus sempat mama masih masakin karena kan ada sedikit bagian sapi yang dibagikan kepada sohibul kurban kan, dimasakin sama mama, masak gulai enak banget. Ya. Akan menyaksikan sendiri nggak sih Nyai? Biasanya kan kalau orang motong Iya. Korban ya, kadang Iya. suka takut melihat Nyai. Oh enggak, karena itu kan salah satu syarat ya, kalau misalnya khususon siapa sohibul korbannya menyaksikan, itu kan salah satu pahala sendiri. Insya Allah nanti akan dilihat bareng-bareng. Iya. Sudah, oke. Makasih. Nyai, aku minta tanggapan sedikit tentang Nyai kan sebagai bisa wanita. masuk ke toko swalayan, soalnya pengunjung perempuan terus dia salah menginjak jas. Jadi nanti masuk.
Ya itu sangat disayangkan ya, berarti mungkin mbaknya mendapatkannya SIM-nya nembak ya. Iya, karena kalau misalnya SIM asli itu kan harus ada pakem-pakemnya, ada tes psikotes juga ya. Ada psikotes, ada tes rambu-rambu jalan, terus penguasaan alat-alat kendaraan itu sendiri, mana gas, mana rem, mana kopling dan lain sebagainya. Nah mungkin sangat disayangkan karena kan mengakibatkan kerugian ya, toko tersebut kerugian, mobil yang dikenakan juga nabrak, berarti kan rugi juga kan, harus ada yang diganti, diperbaiki. Jadi ya sangat disayangkan dan alangkah baiknya memang kalau memang belum bisa menguasai kendaraan, jangan mengendarai terlebih dahulu. Jadi harus dikuasai benar-benar baru boleh keluar rumah. Makasih ya. Thank you. Ya.